PSSI secara resmi memilih John Herdman menjadi pelatih utama tim nasional Indonesia dan juga timnas U23 Indonesia. Keputusan ini adalah langkah strategis yang menggambarkan awal dari babak baru dalam pembangunan sepak bola nasional secara berkelanjutan. Penunjukan Herdman bukanlah keputusan yang terburu-buru, melainkan hasil dari pertimbangan yang matang. Karena timnas Indonesia membutuhkan seorang pelatih berpengalaman di tingkat internasional, memiliki kemampuan manajerial yang baik, dan terbukti berhasil membangun tim dalam jangka waktu yang panjang. Herdman dinilai sebagai pilihan yang tepat karena pengalamannya yang lengkap di berbagai aspek sepak bola dunia, mulai dari pembinaan pemain muda, pengelolaan tim nasional, hingga pengalaman di kompetisi profesional seperti Major League Soccer. John Herdman merupakan salah satu pelatih yang berpengaruh dalam sepak bola modern. Pengaruhnya tidak hanya terlihat dari hasil prestasi yang dicapai, tetapi juga dari gaya kepemimpinannya yang menekankan hal-hal seperti kepercayaan, kejelasan peran, dan kekuatan kolektivitas tim. Menurut Herdman, sebuah tim yang kuat terbentuk dari rasa saling percaya antar pemain dan staf, serta pemahaman taktik yang jelas sehingga setiap individu mengetahui tanggung jawabnya di lapangan. Filosofi ini membuat Herdman disebut sebagai pelatih yang mampu menciptakan suasana psikologis yang stabil di ruang ganti, bahkan ketika tim sedang menghadapi tekanan yang besar. Rekam jejak internasional Herdman tergolong panjang dan beragam. Di karir kepelatihannya, ia pernah terlibat dalam program pengembangan sepak bola di Selandia Baru, melakukan kesuksesan bersama timnas Kanada baik putra maupun putri, hingga perannya dalam membangun Toronto FC di kompetisi MLS. Selama mengemban tugasnya, Herdman telah memimpin 160 pertandingan internasional resmi dengan catatan 81 kemenangan, 23 hasil imbang, dan 56 kekalahan. Statistik tersebut menciptakan persentase kemenangan sebesar 50,62% dengan rata-rata 1,6 poin per pertandingan. Ini adalah bukti konsistensi Herdman dalam menghadapi persaingan di tingkat tertinggi. Khusus dalam membawa timnas Kanada, termasuk kelompok usia U23, Herdman mencatatkan 37 kemenangan dari 62 pertandingan dengan persentase kemenangan mencapai 59,67% dan rata-rata 1,9 poin per laga. Sementara itu, saat memimpin timnas putri Kanada, ia mencatat rasio kemenangan sebesar 57,4% dengan rata-rata 2,01 poin per pertandingan. Keberhasilan tersebut tidak hanya terlihat dari hasil pertandingan, tetapi juga dari peningkatan kualitas permainan dan semangat bertanding para pemain. Salah satu pencapaian yang paling mencolok adalah kenaikan besar-besaran peringkat FIFA Timnas Kanada. Saat John Herdman pertama kali memimpin Timnas Putra Kanada pada Maret 2018, peringkat mereka berada di posisi ke-90 dunia. Dalam masa sekitar 4 tahun, Kanada langsung melonjak hingga peringkat ke-33 dunia pada Februari 2022, yang kini menjadi peringkat tertinggi dalam sejarah sepak bola negara tersebut. Sebelum Herdman mengakhiri masa jabatannya pada 2023, filosofi pelatihan yang ia gunakan didasarkan pada 3 pilar utama, yaitu semangat tim, kemampuan taktik, dan chemistry tim. Ia meyakini bahwa kepercayaan merupakan dasar utama dalam membangun kinerja tim. Sementara itu, kejelasan tentang identitas permainan dan peran setiap pemain akan menciptakan rasa nyaman secara psikologis. Dengan dasar ini, pemain diharapkan bisa memberikan performa terbaik tanpa terbebani tekanan berlebihan. Pendekatan ini sejalan dengan kebutuhan timnas Indonesia yang sedang berusaha membangun konsistensi dan karakter permainan meski dalam dinamika perubahan generasi pemain. Namun sebelum memulai debutnya bersama timnas Indonesia, Herdman sudah harus menghadapi tantangan yang cukup berat. Timnas Indonesia tidak bisa diperkuat oleh 2 pemain penting, yaitu Tom Haya dan Sain Patinama. Keduanya dikenai sanksi larangan bermain selama 4 pertandingan oleh FIFA karena mengajukan protes keras kepada wasit asal Tiongkok setelah pertandingan putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Irak. Dalam pertandingan tersebut, skuad Garuda harus menerima kekalahan tipis 0-1. Hasil ini mematahkan harapan Indonesia untuk melangkah lebih jauh menuju Piala Dunia 2026. Selain dilarang bermain, Tom Haya dan Sain Patinama juga diwajibkan membayar denda masing-masing sebesar 5.000 franc Swiss atau sekitar 5,2 juta rupiah, sehingga total denda mencapai lebih dari 210 juta rupiah. Kerugian kedua pemain ini tentu menjadi tantangan besar bagi terutama karena Indonesia akan segera tampil dalam turnamen terdekat yaitu FIFA Series. Di sektor kiri belakang, kehilangan Sain Patinama masih relatif bisa diatasi karena ada beberapa alternatif pemain seperti Calvin Verdong, James, dan Pratama Arhani yang memiliki gaya bermain berbeda dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan taktis. Sebaliknya, masalah terbesar muncul di lini tengah karena absennya Tom Haya.
Selama ini, Haya dikenal sebagai pemain kunci dalam mengatur tempo permainan dan distribusi bola Timnas Indonesia. Perannya dalam membangun serangan seringkali menjadi faktor penentu performa Timnas Garuda. Saat ini, Jepel Pesi menjadi salah satu pilihan utama di lini tengah. Namun, kedalaman skuad di sektor tersebut masih terbatas. Timnas Indonesia sebenarnya juga memiliki Ivar Jenerdot, namun ia belum tampil sejak Oktober 2025 dan mulai jarang menjadi starter bersama dengan Jong Putre, sehingga muncul pertanyaan mengenai kesiapan dan ritme pertandingannya. Sebagai alternatif, Hertman bisa mempertimbangkan Calvin Verdong yang pernah dicoba sebagai gelandang oleh pelatih sebelumnya, Patrick Kluivert. Selain itu, Nathan Chuon juga sering dimainkan di tengah dan dikenal bisa bermain di beberapa posisi. Dari riwayatnya, Hertman dikenal tidak ragu mengubah formasi dan pendekatan taktik sesuai dengan karakter pemain yang ada. Meski demikian, pendekatan pragmatis diperkirakan tetap menjadi ciri utama permainan Timnas Indonesia di bawah asuhannya, terutama saat menghadapi lawan-lawan yang lebih kuat. Terkait target, PSSI melalui Sumarji menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah membangun tim secara bertahap, bukan memberi tekanan berlebihan kepada seluruh skuad dengan target jangka pendek yang terlalu spesifik. Namun, PSSI telah menetapkan lolos ke Piala Dunia 2030 sebagai tujuan jangka panjang. Sumarji menekankan bahwa proses pembangunan tim harus dulu dilakukan sebelum memikirkan target secara lebih spesifik, agar pembangunan tim bisa berlangsung realistis dan berkelanjutan. Dari sisi kontrak, Hertman selalu dilaporkan menandatangani kesepakatan selama 2 tahun dengan opsi perpanjangan selama 2 tahun berikutnya. Informasi ini sesuai dengan laporan media Kanada yang menyebutkan bahwa Hertman diproyeksikan akan memimpin timnas hingga setidaknya tahun 2027. Dengan berakhirnya masa kepemimpinan Ketua Umum PSSI Erick Thohir, durasi kontrak ini memberikan kesempatan bagi Hertman untuk membangun identitas permainan, memperkuat tim secara bertahap, serta menyiapkan generasi pemain yang siap bersaing di tingkat internasional. Penunjukan John Hertman sebagai pelatih Timnas Indonesia mencerminkan keseriusan PSSI dalam menempuh jalan yang berorientasi jangka panjang. Meski tantangan awal sudah menanti, terutama di sektor pemain kunci dan keterbatasan skuad, di beberapa posisi, Hertman diharapkan memanfaatkan potensi yang ada dan menanamkan dasar yang kuat untuk mewujudkan target besar, yaitu membawa Indonesia tampil di Piala Dunia 2030. Jika proses ini dilakukan dengan konsisten dan didukung oleh seluruh pihak, era kepelatihan Hertman berpotensi menjadi titik balik penting dalam sejarah sepak bola Indonesia.